Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Apriliani dari kelas EQ 6G dengan NIM 0501192132 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang permintaan dan penawaran dengan mata kuliah Ekonomi Pertanian. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan yaitu berjudul tentang permintaan dan penawaran. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Fazri STP MSI. Yang pertama, permintaan. Secara umum permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu. Besar kecilnya perubahan permintaan ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Jika ini terjadi, maka berlaku perbandingan terbalik antara harga terhadap harga permintaan yang berbanding lurus dengan penawaran. Hukum permintaan menyatakan bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap suatu barang akan naik. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta sedikit, dan apabila harga rendah, jumlah barang yang diminta meningkat. Karena pada hakikatnya, makin rendah harga suatu barang,
Selanjutnya, 4 harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti. Jika suatu barang utama mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan menarik alternatif lain sebagai pengganti pemenuhan kebutuhan akan barang utama. Yang kelima, biaya produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen memerlukan modal untuk biaya produksinya. Jika biaya produksi tak meningkat, maka harga barang akan menjadi tinggi, akibatnya barang yang ditawarkan jumlahnya hanya sedikit. 6. Waktu produksi. Waktu produksi berpengaruh terhadap ketersediaan barang. Penawaran akan terjadi ketika barang yang ditawarkan dapat diprediksi akan tersedia dalam tenggang waktu. Dalam tenggang waktu tertentu, ketersediaan barang ini bergantung pada seberapa lama waktu produksi yang diperlukan. Yang ketujuh, ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membantu mempermudah produsen dalam menyediakan barang maupun jasa. Pemanfaatan teknologi dapat mempersingkat waktu produksi, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan kapasitas produksi, dan biaya produksi dapat ditekan. Jadi studi kasus yang saya ambil yaitu tentang analisis permintaan dan penawaran kedelai di Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga kedelai, harga pakan ternak, dan harga daging ayam berpengaruh tidak signifikan terhadap permintaan kedelai. Permintaan kedelai dipengaruhi oleh permintaan kedelai tahun sebelumnya, harga daging ayam tahun sebelumnya, dan penawaran kedelai tahun sebelumnya menunjukkan ada pengaruh yang tidak signifikan terhadap penawaran kedelai. Penawaran kedelai dipengaruhi oleh harga kedelai tahun sebelumnya. Keseimbangan pasar penawaran dan permintaan kedelai adalah konvergen atau mengarah pada titik keseimbangan. Kondisi konvergen ini tidak merugikan petani karena petani dapat mengendalikan produksinya agar tidak terjadi produksi kedelai yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap penawaran tidak terlalu besar sehingga penambahan produksi sebagai respon atas kenaikan harga tidak berlebihan dan harga kedelai tetap stabil atau berada pada titik keseimbangan yang diharapkan petani kedelai.